Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membedah buku, salah satunya itu karya Profesor Haji M. Arifin MED yang berjudul tentang ilmu pendidikan Islam, yang mana isi dari buku itu sangat sekali ya dibutuhkan oleh umat, terkhusus bagi para pendidik. Di sini nanti akan dibahas mengenai beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang teori pendidikan Islam. Apa itu pendidikan Islam? Pendidikan Islam adalah suatu proses yang harus dilalui oleh manusia, di mana kita menumbuh kembangkan potensi dasar yang sudah dimiliki secara fitrah, yang mana kita dipandu dan dibimbing oleh Al-Quran serta Sunnah Rasulullah SAW. Apa manfaat atau apa sih keperluan dari pendidikan Islam itu? Pertama, menyadarkan manusia yang secara kafah, di mana kita bisa menyadarkan manusia melalui potensi-potensi yang telah dimilikinya. Yang kedua yaitu pelajaran yang diarahkan atau diajarkan berdasarkan bimbingan wahyu ilahi. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pemahaman pendidikan Islam. Ini terbagi kepada 3 bagian. Pertama, menyadarkan manusia sebagai makhluk individu di antara makhluk Allah yang lainnya. Disinilah letak kemuliaan kita sebagai umat, yaitu fi ahsani taqwim, lebih baik ketimbang makhluk lainnya, malah Allah menunjuk kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang kedua yaitu menyadarkan manusia bahwasannya manusia itu adalah makhluk sosial. Tidak bisa kita hidup sendiri, tapi kita harus hidup bermasyarakat. Serta ketiga, menyadarkan manusia sebagai hamba Allah, di mana kita dituntut untuk senantiasa beribadah kepadanya. Pembahasan yang ketiga yaitu tujuan dalam proses pendidikan Islam. Ini mencakup 3 bagian. Pertama, Gorduddin, yaitu tujuan agama, yang dimana tercapainya tujuan dari pendidikan Islam itu tersendiri, yaitu yang berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Serta yang kedua yaitu Gordu Dunyawiyah, yaitu tujuan keduniaan. Kita tidak bisa mencapai Gorduddin tanpa Gordu Dunyawiyah, yaitu tujuan dari keduniaan, yang mana kita memperoleh manfaat, yang mana dari manfaat itu bisa mengantarkan kita menuju akhirat. Serta yang ketiga yaitu tujuan taksonomi pendidikan agama Islam. Ini mencakup 2 bagian. Pertama yaitu yang menitik beratkan kepada kerohanian. Yang kedua yang menitik beratkan ke dalam jasmaniah. Keempat yaitu tentang metodologi pendidikan Islam, di mana metode pendidikan Islam ini sangat mengandung sekali hal-hal yang banyak manfaatnya bagi kita. Pertama, tentang gaya bahasa, di mana pendidikan Islam menggunakan bahasa yang unik. Yang kedua yaitu tentang cara atau perintah dan larangan yang termaktub pada 2 kitab pusaka tersebut. Yang ketiga yaitu tentang perintah instruksional, sebagaimana dari sabda Nabi SAW tentang menerangkan kriteria tanda-tanda orang munafik. Serta yang selanjutnya yaitu tentang tauladan. Ini termaktub dalam Quran surat Al-Ahzab, yang mana kita selaku pendidik, sebelum kita mengajak orang lain atau peserta didik kita, maka berilah uswah yang baik dari diri kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu metodologi tentang cerita. Ternyata ini termaktub dalam Quran surat Yusuf ayat 111. Ternyata pendidikan juga bisa lewat cerita. Bahasan yang kelima yaitu tentang sistem pendekatan, orientasi, dan model. Pertama yaitu pendekatan filosofis, di mana lahirnya pada diri peserta didik bahwasannya belajar pendidikan Islam ini merupakan ajaran wahyu. Serta yang kedua yaitu tentang orientasi,
di mana orientasi ini mencakup 3 hal. Pertama yaitu tentang hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah. Serta yang kedua yaitu hablum minannas, hubungan antara manusia dengan manusia. Serta yang ketiga, hubungan dengan alam sekitar, di mana ternyata kita patut menjadikan pembelajaran di alam sekitar ini banyak hikmah untuk kita ambil. Serta yang ketiga yaitu model kulikuler, di mana model kulikuler ini terbagi kepada 3. Pertama, ada guru itu sendiri, maka guru bertanggung jawab tentang pembelajaran selama ini. Apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam atau sudah sesuai dengan aturan Allah serta Rasulnya. Serta yang kedua yaitu ada peserta didik, di mana peserta didik ini apakah selama pembelajaran menerima apa yang disampaikan oleh gurunya, serta terjalinnya komunikasi berbagai arah antara guru dengan murid, antara guru dengan guru lagi, antara siswa dengan siswa, atau siswa dengan teman yang lainnya. Yang ketiga yaitu materi. Sejauh mana materi itu tersampaikan dan bagaimana pembelajaran itu bisa menyenangkan buat peserta didik. Pembahasan yang keenam yaitu tentang materi pendidikan Islam. Di sana banyak sekali diterangkan, namun saya mengambil pendapat Imam Al-Ghazali bahwasannya materi pendidikan Islam itu terbagi kepada 2. Pertama yaitu tentang pendidikan yang berbasis fardhu ain, dan yang kedua pendidikan yang berbasis fardhu kifayah. Pendidikan yang berbasis fardhu ain yaitu seperti pelajaran Al-Quran, tafsir, nahwu, syarah, ilmu bahasa Arab, dan penopang lainnya. Sedangkan yang kedua yaitu fardhu kifayah, di mana di sini terdapat beberapa pelajaran. Pertama matematika, sosiologi, IPS, bahasa Indonesia, dan yang lainnya. Pembahasan yang ketujuh yaitu tentang metode dalam pendidikan Islam. Pertama yaitu menggembirakan, sebagaimana termaktub dalam sabda Nabi, yashiru wala tu'ashiru wabashiru wala tunaffiru. Di sini nampak jelas bahwasannya Nabi mengajarkan tentang pendidikan itu harus menggembirakan, jangan sampai monoton. Lalu yang kedua yaitu tentang metode santunan yang lembut. Ini termaktub dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, di mana ketika kita mengajar peserta didik, jangan sampai menggunakan kekerasan, apalagi intimidasi. Kan yang ketiga yaitu prinsip kebermaknaan, sebagaimana dikatakan khatibun nasa ala uqulihim. Ketika kita mengajarkan harus sesuai dengan daya pikir dari peserta didik itu. Tidak mungkin kita membahas suatu permasalahan yang mana daya pikir anak-anak itu belum sampai kepadanya. Terakhir, setelah kita membedah isi buku tersebut, maka apa refleksi yang akan kita lakukan? Pertama, ketika kita mau mengajar, persiapkan dulu model terlebih dahulu. Lalu apalagi metode yang akan digunakan, sehingga terciptanya ruangan kelas yang begitu menyenangkan, menggunakan berbagai pendekatan, berbagai arah. Tidak hanya guru yang menyampaikan, tetapi siswa pun menjadi aktif, energik, dan menggembirakan. Kedua, ketika kita mengajar ilmu-ilmu yang umum, masukkanlah nilai-nilai ajaran Islam berkaitan dengan hal-hal demikian. Misalnya kita belajar matematika, pelajarannya kaitkan siapa penemu aljabar itu, lalu dan sebagainya, supaya apa? Terciptanya sinergitas antara ilmu wahyu dengan ilmu yang kita ajarkan.